Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa ini untuk kali keempat atau lima saya kembali mensuplai himne UGM Universitas Gadjah Mada yang kalau setiap kali mendengar saya terus terang ya tergetar karena ya keindahan irama maupun suasana yang terbangun di situ ya. Plus saya tampilkan juga cuplikan semacam petisi guru besar yang ada di Bailurung, suatu gedung yang sangat megah yang diresmikan oleh Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Di situ para guru besar itu terpanggil jiwa perjuangannya melihat keprihatinan situasi bangsa. Itu terjadi sekitar 1 tahun yang lalu ya. Nah, untuk kali ini apakah komunitas guru besar UGM itu tidak terpanggil kembali untuk berbuat sesuatu? Ya mungkin di kalangan internal UGM ya sudah ada satu upaya untuk mencari solusi atas situasi yang terkait dengan sebetulnya anak-anak kandung UGM sendiri, mulai dari yang bersengketa ya maupun yang bersimpati terhadap masalah yang melibatkan anak-anak kandung UGM sendiri. Nah, sebagai orang awam saya sebetulnya melihat itu hal yang sangat mudah dilakukan oleh pihak UGM untuk ini sudah pernah saya obrolkan beberapa waktu yang lalu untuk mencari kebenaran yang sifatnya final, karena bagaimanapun UGM itu, mohon maaf, bukanlah satu tempat bersarangnya konspirasi kejahatan, tetapi adalah konspirasi akal sehat, di mana kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Nah, ini menyinggung buah pikiran dari anak kandung UGM sendiri yang sudah almarhum, yaitu Profesor Cornelis Ley. Dosa terbesar kaum intelektual itu tidak terletak pada seberapa besar mereka berbuat kesalahan, tetapi jika ada kebenaran, mereka takut atau menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu, sehingga
dalam hal ini dalam konteks Dewan Guru Besar itu mestinya tersentil dengan pernyataan almarhum Cornelis Ley yang itu juga berarti ya sebagian dari rekan-rekan yang saat ini menjadi guru besar di Universitas Gadjah Mada. Nah, kenapa saya sebagai orang awam itu ya sok peduli dengan apa yang terjadi di UGM? Ya siapa tahu nanti kelak cucu saya itu bisa kuliah di UGM, kan saya harus bercerita tentang universitas ini yang membanggakan, sehingga anak atau cucu saya, kalau anak saya sudah lewat masa untuk masuk UGM ya, siapa tahu cucu saya masuk UGM itu karena ya relatif dekat, relatif besar begitu ya, yang termasuk tertua di Indonesia. Nah, kalau peristiwa yang menurut jalan pikiran saya sangat mudah ditemukan kebenaran yang hakiki, yang real, yang final, yang tidak lagi muncul perdebatan, itu kalau ini tidak bisa diurai, ya saya mau cerita apa kepada cucu saya atau orang-orang yang mungkin minta opini kepada saya, bagaimana kalau mereka akan kuliah di UGM, sementara hal yang sederhana dari sisi pembuktian itu menjadi begitu berbelit ya. Saya jadi teringat podcast Awali Rizki yang di situ menghadirkan narasumber dari Fakultas Ekonomi UGM itu, yaitu Dr. Rimawan Pradiptyo, yang saat itu membahas tentang economic crime. Jadi kejahatan dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, di mana korupsi itu tidak hanya sebatas kerugian negara saja, tetapi masyarakat juga menanggung kerugian. Ya, silahkan disimak apa yang dipaparkan oleh Dr. Rimawan itu di channelnya Awali Rizki. Nah, saya kira dalam konteks kasus yang sekarang sedang ramai pun sebetulnya jalan pikiran Dr. Rimawan itu bisa diterapkan juga. Potensi biaya, bukan potensi, kalau itu sudah berubah menjadi peristiwa hukum dan sebagainya, ini adalah biaya aktual yang ditanggung masyarakat, padahal itu bisa dihindari ketika pihak UGM itu berinisiatif untuk menemukan kebenaran secara final. Saya tidak berpretensi membenarkan atau menyalahkan pihak yang mana, tetapi bahwa kebenaran itu akan sangat mudah ditemukan oleh UGM yang sifatnya final. Dan ini ya saya tidak tahu persis kenapa kok UGM begitu sulit untuk ya secara terbuka, bahkan kalau perlu kepada dunia, bahwa UGM adalah universitas yang menjunjung tinggi kejujuran akademik. UGM adalah universitas perjuangan, yang itu selalu saya ingat di tulisan di lift di gedung rektorat sayap utara, kalau tidak salah sisi barat itu ada lift yang di situ tertulis jati diri UGM. Nah, setiap guru besar yang melalui itu mosok tidak membaca itu. Nah, ini mohon maaf kalau guru kecil saja tidak, apalagi guru besar itu kok berani-beraninya menyindir UGM atau menyentil UGM sebagai, ya mohon maaf, universitas yang saat ini patut dipertanyakan kejujuran akademisnya.
Salam konstitusi.